Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan penyajian data hasil survei kami yang berjudul Minat Mahasiswa di PKU IPB University terhadap jasa pemesanan makanan dan minuman via online pada masa pandemi. Next. Berikut adalah anggota kelompok yang membersamai kelompok 2. Next. Lalu, latar belakang kami melakukan survei ini. Di masa perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju atau modern, teknologi telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan para pebisnis yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan inovasi baru dan memberikan suatu peluang bisnis seperti pelayanan jasa online, khususnya di Indonesia. Tentu, keadaan saat ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Dengan adanya jasa pemesanan makanan atau minuman online ini, dapat mempermudah kehidupan masyarakat dan mendongkrak kemajuan kehidupan ekonomi di Indonesia. Namun, pada tahun 2019, pandemi COVID-19 hadir sebagai salah satu peubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Segala aktivitas dilakukan secara online guna menghindari kerumunan masyarakat. Selain berdampak negatif, ternyata kehadiran pandemi COVID-19 justru menguntungkan bagi para pebisnis pelayanan jasa online karena segala aktivitas dilakukan secara daring. Maka, seluruh masyarakat diharuskan mampu beradaptasi dengan segala hal yang berbasis online seperti pelayanan jasa makanan dan minuman yang mempermudah kehidupan mereka. Untuk itu, agar mengetahui secara detail mengenai minat masyarakat terhadap jasa pemesanan makanan dan minuman secara online pada masa pandemi, kami, kelompok 2, akan mencoba untuk meneliti lebih lanjut mengenai minat mahasiswa PKU IPB terhadap penggunaan jasa pemesanan makanan dan minuman via online di masa pandemi ini. Dalam survei minat mahasiswa DPKU IPB University terhadap jasa pemesanan makanan dan minuman via online pada masa pandemi, kami telah mendapatkan responden sebanyak 103 orang, dengan populasi dari responden tersebut berasal dari mahasiswa DPKU IPB University tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ada profil responden. Dari 103 orang responden yang ada, terdapat klasifikasi jenis kelamin dan umur yang dapat dilihat melalui diagram berikut. Dari umur dapat dilihat responden memiliki rentan umur antara 17 tahun sampai 20 tahun, yang didominasi oleh responden yang berumur 19 tahun sebanyak 61,2%. Responden yang berumur 17 tahun sebanyak 1,9%. Responden yang berumur 18 tahun sebanyak 33%, dan responden yang berumur 20 tahun sebanyak 3,9%. Kemudian dari jenis kelamin didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 70,9% dan laki-laki sebanyak 29,1%. Next. Selanjutnya terdapat klasifikasi kelas dan domisili responden yang kami sajikan dalam diagram berikut. Dari kelas dapat diketahui bahwa responden terbanyak berasal dari kelas SS04, yaitu sebanyak 21,9%. Dan sedangkan dari domisili, responden terbanyak berasal dari Jawa Barat. Next. Oke, sekarang kita masuk ke hasil survei yang telah kelompok kami dapatkan, yaitu mengenai minat mahasiswa DPKU IPB University terhadap jasa pemesanan makanan dan minuman via online pada masa pandemi. Dari survei yang kami dapatkan, terdapat 96,1% dari responden yang pernah memesan makanan atau minuman secara online selama masa pandemi. Dan dari pie chart di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa saat pandemi dalam 1 bulan mayoritas responden jarang memesan makanan atau minuman secara online. Hal ini ditunjukkan dari 46,5% dari 103 responden memilih opsi jarang.
Selanjutnya, waktu pemesanan responden. Dari pie chart di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 58,6% dari responden memesan makanan online terakhir kali 1 minggu yang lalu. Ada pula responden yang memesan makanan online terakhir 1-2 minggu yang lalu sebanyak 13,1%. Yang memesan terakhir kali 3-4 minggu yang lalu sebanyak 10,1%. Dan responden yang terakhir kali memesan makanan online lebih dari 1 bulan yang lalu sebanyak 18,2%. Dari box plot yang sudah dilampirkan mengenai hasil pertanyaan nomor 4, yaitu dalam kurun waktu yang kamu pilih, berapa banyak pemesanan yang telah dilakukan, menghasilkan data, nilai minimum yaitu 2, atau pemesanan sebanyak 7 kali, Q1 senilai 7, mediannya 9, Q3-nya 11,75, dan nilai maksimum sebesar 26, atau pemesanan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, responden paling banyak menggunakan aplikasi GoFood untuk memesan makanan secara online. Dilihat dari diagram, sebanyak 46,5% dari total pengguna menggunakan GoFood. Kemudian diikuti dengan kedua yang terbesar adalah Shopee Food dengan persentase 31,3% pengguna. Dan yang paling terakhir adalah GrabFood dengan persentase pengguna sebanyak 22,2%. Setelah itu, alasan pemesanan online yang paling umum dipilih oleh responden, yaitu adalah karena promosi menarik yang disediakan oleh aplikasi tersebut, yaitu sebanyak 83,8%. Selanjutnya diikuti dengan alasan menghemat waktu dan tenaga, banyak pilihan menu, potongan tunai gratis, pembayaran praktis, tidak perlu antri, menghemat ongkos, outlet makanan yang jauh, dan sisanya adalah lainnya, yaitu karena pengguna hanya memiliki aplikasi tertentu di dalam gadgetnya, sebanyak 1%. Hasil survei selanjutnya yaitu mengenai metode pembayaran responden dan saat memesan makanan secara online. Dari 99 responden yang pernah memesan makanan secara online, 81,8% responden menggunakan e-money berupa Dana, OVO, GoPay, atau ShopeePay sebagai metode pembayaran, dan sisanya 18,2% responden memilih menggunakan uang tunai atau COD, cash on delivery, sebagai metode pembayarannya. Yang ke-8 yaitu nominal harga pemesanan. Dari 99 responden yang pernah memesan makanan secara online, rata-rata dalam satu kali pemesanan, 50 responden mengeluarkan uang berkisar 1.000 sampai 50.000, 44 responden mengeluarkan uang berkisar 50.000 sampai 100.000, 3 responden mengeluarkan uang berkisar 100.000 sampai 200.000, dan 2 responden mengeluarkan uang berkisar lebih dari 200.000. Selanjutnya ada pola perubahan. Dari total responden, mayoritas lebih sering menggunakan jasa pemesanan setelah pandemi, yaitu sebanyak 54,5%. Responden yang lebih sering melakukan pemesanan online sebelum pandemi sebanyak 7,1% responden, dan 38,4% responden tidak ada perubahan dalam hal melakukan pemesanan online. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tingkat kepuasan responden setelah memesan makanan dan minuman secara online? Tingkat kepuasan diukur menggunakan nilai 1-10 dengan catatan semakin tinggi angka yang dipilih, tingkat kepuasan juga semakin tinggi. Untuk itu, kami menggunakan box plot agar dapat mengetahui distribusi data secara cepat. Dapat dilihat pada box plot tersebut, dari 99 responden yang pernah memesan makanan dan minuman secara online, tingkat kepuasan yang diperoleh berkisar antara angka 7-10, dengan rata-rata angka 8-9. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan responden terhadap pemesanan makanan dan minuman secara online cukup tinggi. Namun, terdapat responden yang menjawab angka di bawah 7, sehingga hal tersebut menghasilkan pencilan. Hal ini terjadi karena faktor-faktor seperti buruknya pelayanan, entah itu restoran atau mitra, dan kondisi makanan atau minuman yang kurang baik.
Kesimpulan yang didapat dari survei minat mahasiswa PKU IPB ini terhadap penggunaan jasa pemesanan makanan dan minuman online pada masa pandemi ini adalah sebagian banyak responden pernah memesan makanan atau minuman secara online selama masa pandemi. Nah, alasan terbanyak mereka menggunakan jasa antar tersebut yaitu dikarenakan oleh baiknya promosi yang menarik dan juga lebih menghemat waktu. Lalu pemesanan atau pemesanan minuman atau makanan online tersebut dilakukan 3-4 kali dalam seminggu. Setelah dianalisis, jenis layanan yang paling sering digunakan untuk memesan makanan atau minuman tersebut adalah GoFood dengan metode pembayaran menggunakan e-money seperti Dana, OVO, BookPay, dan ShopeePay. Dengan nominal pengeluaran yaitu 50.000 sampai 100.000 untuk sekali pemesanan. Mereka merasa sangat puas atas pelayanan penggunaan jasa pemesanan makanan atau minuman secara online. Nah, sekian dari kelompok 2. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok 5 ada yang menanggapi atau ada yang bertanya? Iya, boleh. Atif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kira-kira dalam eksistensi kebutuhan survei minat mahasiswa terhadap jasa pemesanan makanan dan minuman via online ini, berapa lama atau berapa periode mengingat keberadaan survei disebar pada era pandemi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 2, mungkin ada yang menjawab? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Atif. Terima kasih Atif atas pertanyaannya. Jadi menurut kami survei ini dapat relevan atau bertahan setidaknya hingga 2-3 bulan ke depan. Mengingat keadaan saat ini pun masih belum dinyatakan pulih 100% dari masa pandemi. Dan pemerintah juga masih menyarankan untuk menghindari kerumunan yang terjadi di sekitar kita. Maka dari itu, menurut kami masih tinggi minat terhadap jasa pemesanan makanan online secara jasa pemesanan makanan atau minuman secara online. Karena sebelumnya juga sudah terbentuk kebiasaan baru terhadap kita semua. Seperti itu, Atif. Gimana untuk jawabannya? Apakah udah memenuhi? Udah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Saya telah memahami jawabannya. Mungkin dari kelompok 5 ada yang bertanya lagi atau mungkin menanggapi? Oke, boleh Dias. Ya, terima kasih Priti kesempatannya. Saya mau bertanya, apa maksud dari perubahan pola pemesanan online yang ada pada slide 11? Terima kasih. Dari kelompok 2, mungkin ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Sebelumnya terima kasih Dias atas pertanyaannya. Maksud dari perubahan pola pemesanan online, yaitu dari pertanyaan tersebut, kami ingin tahu apakah responden lebih banyak menggunakan jasa pemesan makanan dan minuman secara online di masa sebelum pandemi, saat pandemi, atau sama saja jumlahnya. Apakah sudah terjawab, Dias? Ya, Tamara sudah terjawab. Terima kasih. Oke, makasih mungkin tadi Ranya ya. Terima kasih Ranya dan Dias. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 5? Oke, boleh Nisa.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Priti. Di sini aku pengen bertanya, apa sih alasan kelompok 2 menyajikan data dalam bentuk pie chart, box plot, dan bar chart? Terima kasih. Dari kelompok 2, ada yang bisa menjawab? Iya, terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Saya Judith izin menjawab. Jadi alasan kelompok 2 menggunakan penyajian data dengan diagram dengan variasi diagram seperti bar chart, kemudian pie chart dan box plot, yaitu karena kami menyesuaikan dengan persentase jumlah responden yang didapatkan pada setiap pertanyaan agar nantinya dapat ditampilkan dengan jelas perbedaannya. Misalnya diagram pie chart itu lebih bagus digunakan untuk merepresentasikan data responden yang memiliki persentase perbedaan cukup signifikan atau cukup besar. Karena kalau perbedaannya kecil justru akan menyulitkan pembaca untuk memahami dan untuk menyimpulkan diagram tersebut. Gimana Nisa, apakah udah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Judith atas jawabannya. Oke, sepertinya sekian ya dari kelompok 2. Kita cukupkan sesi pertanyaannya juga, tanya jawabnya. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh kelompok 5 presentasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 2 atas presentasinya yang keren banget pastinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 5 dengan judul survei minat mahasiswa PKU terhadap variasi supply. Kepada waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Akmal atas kesempatannya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 Statistika SS04 ini yang berasal dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan dan Departemen Ekonomi Syariah. Berikut anggotanya yaitu ada Dias Hanifatun, Nisa Aulia, Naili Hidayah, Nabila Azahra, Dafa Ibra Danendra, Tiara Cita Intaya, Rafifah Rismawati, Akmal Musyafa, Azizah Nurul Ikrami, Salma Salsabila, dan Atif Febrian Safira. Latar belakang dari survei yang kami lakukan yaitu keanekaragaman kebutuhan masyarakat dalam hidup konsumsi tentunya selalu mengikuti tren perkembangan zaman. Makanan unik maupun khas daerah menjadi primadona tersendiri bagi tiap konsumen. Makanan tersebut adalah seblak yang berasal dari daerah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung dengan rasa asin, pedas, gurih yang khas. Di tiap daerah, variasi seblak pun mengikuti dengan apa yang ada pada selera cita rasa di daerah tempat berkembang tersebut. Dengan adanya akulturasi multibudaya, keberadaan suatu kumpulan di lokasi tertentu pun dapat menjadi objek pengamatan dalam media survei. Dengan begitu, maka objek yang digunakan dalam survei kali ini adalah mahasiswa PKU IPB dengan output yang diharapkan akan berdampak bagi luaran referensi pemberdayaan inovasi UMKM sekitar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Aziza. Baik, terima kasih Nabila. Nah, selanjutnya jumlah responden dari survei yang kami dapatkan yaitu sebanyak 104 responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 23,1% atau sebanyak 24 orang dan wanita sebanyak 76,9% atau sebanyak 80 orang. Berdasarkan hasil survei terbanyak dapat kita lihat dan dapat kita ketahui ada diagram kelas yaitu terbanyak respondennya dari kelas SS04 dengan jumlah orang sebanyak 23 orang, dari SS09 sebanyak 11 orang, dari SS06 sebanyak 7 orang, sementara tersisa sebanyak 63 orang dari kelas SS dan ST lainnya. Berdasarkan hasil survei terbanyak dapat diketahui juga bahwa jumlah responden mayoritas berusia 19 tahun sebanyak 61 orang, usia 18 tahun sebanyak 40 orang, usia 17 tahun sebanyak 2 orang, dan usia 20 tahun sebanyak 1 orang.
Serta dapat kita lihat juga berdasarkan hasil survei terbanyak, responden berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan jumlah orang sebanyak 59 orang, dari Jawa Tengah sebanyak 15 orang, dan dari DKI Jakarta sebanyak 13 orang, serta dari Banten sebanyak 9 orang. Sementara itu, 8 responden berasal dari provinsi lain, yaitu sebanyak 1 orang responden setiap provinsinya. Dapat kita lihat juga berdasarkan hasil survei terbanyak, bahwa jumlah responden terbanyak berasal dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen dengan jumlah orang sebanyak 47 orang, dari Sekolah Bisnis sebanyak 12 orang, dari FEMA 10 orang, serta dari FMIPA, Fakultan, Pateta, FIK, dan Papeta, serta FKH sisanya. Selanjutnya, next. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai tingkat keseringan mengkonsumsi seblak dalam 1 bulan. Dari diagram yang kita lihat, lebih dari 5-6 kali, sebesar 8% atau 7 orang dari total responden, dan kurang dari 2 kali, sebesar 73% itu sebesar 75 orang, dan 3-4 kali, 19% yaitu 21 orang. Selanjutnya mengenai varian rasa, terdapat 4 varian rasa seblak ini, yaitu tidak pedas, sedikit pedas, sangat pedas, dan pedas. Dari varian rasa ini, responden lebih memilih rasa pedas dengan total terbanyak yaitu 50 orang. Empat pertanyaan yang ada di survei lalu kami sajikan dalam bentuk grafis, yaitu yang pertama yaitu pertanyaan mengenai berapa banyak sendok sambal dalam satu porsi yang biasanya responden pakai ketika membeli seblak. Nah, di sini bisa kita lihat dalam grafik tersebut paling banyak atau mayoritas ini responden itu menggunakan 2-3 sendok sambal dalam satu porsinya. Nah, jumlahnya pun bahkan 51% dari total 104 responden yang mengisi survei. Nah, lalu yang kedua, sebanyak 30,8% dari total 104 responden memilih kurang dari 1 sendok sambal dalam satu porsi. Lalu yang ketiga, responden ini sebanyak 13,5% totalnya 4-5 sendok dalam satu porsi seblak. Nah, yang paling sedikit nih, total 8% yaitu responden yang memilih lebih dari 5 sendok dalam satu porsi. Lalu ke soal yang berikutnya yaitu dalam tingkat harga seblak. Nah, di sini tentunya para responden memilih lebih banyaknya ini sebanyak 91,1% memilih tingkat harga yang murah. Nah, sisanya sebanyak 7,9% dari 104 responden memilih harga seblak yang mahal. Nah, lalu yang nominal harga satu porsi yang dipilih oleh 104 responden itu mayoritasnya atau kebanyakannya itu sebanyak 43,3% memilih atau menggunakan harga yang dari range Rp6.000 sampai Rp10.000, lalu berikutnya dari range harga Rp11.000 sampai Rp15.000 sebanyak 36,5%, lalu selanjutnya yang lebih dari 15.000 ini ada 13,5%, sisanya yaitu harga dari 0 sampai 5.000 sebanyak 6,7%. Di sini berarti kita lihat banyaknya responden yang memilih harga dalam range 6.000 sampai 10.000, berarti sebaran harga seblak yang tersebar di beberapa daerah Indonesia ini, tempat tinggal responden tentunya memiliki harga yang sekitar dari 6.000 sampai 10.000. Lalu di sini ada lokasi makanan. Nah, dari 104 responden ini, sebanyak 81,7% memilih take away atau membawa makanannya atau membawa seblaknya ini ke rumah dan tidak makan di tempat. Namun masih terdapat beberapa responden yang memakan seblaknya tersebut di tempatnya atau disebut juga dine-in sebanyak 18,3% dari 104 responden.
Oke, selanjutnya ada tingkat kesukaan terhadap seblak. Dalam survei ini, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 38,5% dari 104 responden menyukai sebanyak 40 orang. Lalu dilanjutkan oleh yang sangat suka terhadap seblak sebanyak 32,77%, yaitu sebanyak 34 orang. Selanjutnya ada yang biasa saja terhadap seblak sebanyak 24%, yaitu 25 orang. Selanjutnya ada yang kurang suka terhadap seblak sebanyak 3,8%, sebanyak 4 orang. Dan yang paling terakhir yang tidak suka sebanyak 1%, yaitu 1 orang. Jadi bisa dilihat bahwa dari 104 orang, rata-rata mahasiswa PKU menyukai seblak. Selanjutnya ada jenis seblak yang biasa disukai. Nah, dari hasil survei menunjukkan bahwa seblak basah yang menyukai seblak basah sebanyak 95,2% dan yang menyukai seblak kering sebanyak 4,8%. Jadi bisa disimpulkan bahwa mahasiswa PKU IPB sebanyak 104 orang ini lebih banyak yang menyukai seblak basah. Selanjutnya adalah suhu ideal. Suhu ideal ketika mengkonsumsi seblak 80,8% responden, yaitu ketika seblak masih hangat dengan suhu antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian 9,6% responden ketika seblak masih panas dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Lalu 9,6% responden lagi ketika seblak biasa saja suhu antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Dan tidak ada responden yang mengkonsumsi seblak ketika seblak sudah dingin suhu antara 4 sampai 15 derajat Celcius. Lalu variasi topping di sini responden dapat mengisi lebih dari satu variasi topping. Yang pertama kerupuk dengan 87 suara, kuitiau 57 suara, bakso 81 suara, ceker 35 suara, tulang 26 suara, telur 79 suara, cuanki 51 suara, dan yang terakhir makaroni dengan 58 suara. Kesimpulan dari survei kami yang telah dilakukan penyebaran kuesioner secara daring kepada beberapa responden, khususnya mahasiswa PKU IPB, dan didapatkan sebanyak 104 responden dengan berbagai macam jawaban yang ada. Penyajian data pun dilakukan baik menggunakan bar chart, skala, maupun pie chart sesuai dengan kebutuhan untuk penyajian data yang ada. Lebih lanjut, penyajian data dari hasil survei ini akan berguna bagi mahasiswa PKU untuk menjadi referensi tingkat kesukaan mahasiswa terhadap variasi seblak yang ada sebagai makanan pengenyang perut. Output yang dihasilkan yaitu diskusi antar kelompok serta publikasi infografis di Instagram. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak prestasi yang keren banget dari kelompok 5. Untuk selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Jadi silakan bagi teman-teman dari kelompok 2 yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, Tamara silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya, menurut kelompok 5, apakah hasil survei yang telah kalian dapatkan cukup valid untuk menjadi referensi bagi UMKM seperti yang sebelumnya kalian telah sebutkan pada bagian latar belakang? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Tamara. Untuk teman-teman kelompok 5 ingin merespon bisa langsung saja on mic. Oke, baik. Izin menjawab. Sebelumnya terima kasih Tamara atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, survei yang didapat cukup valid dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan referensi bagi UMKM dalam membuat inovasi produk seblak itu sendiri. Hal itu didukung dari jumlah responden yang cukup banyak, serta pertanyaan yang kami sajikan terbilang cukup mudah untuk dijawab.
Bagaimana? Apakah sudah menjawab, Tamara? Sudah, makasih, Rafifah. Oke, baik. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok Rafifah. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan, Presiden. Oke, Priti, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini aku mau tanya. Kalau boleh tahu, apa sih alasan kalian menyajikan data yang didapat menggunakan pie chart dan diagram batang? Mengapa tidak menggunakan diagram-diagram yang lainnya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Priti. Kembali lagi untuk teman-teman kelompok 5 yang ingin menjawab bisa langsung. Baik, terima kasih kepada Priti atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi alasan kami menggunakan pie chart karena pie chart sendiri sangat berguna untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi data. Sedangkan dengan diagram batang, data akan mudah dibaca karena langsung dapat dilihat melalui keterangan suhunya. Selain itu, dua diagram tersebut sering dijumpai di masyarakat sehingga memudahkan orang lain untuk mengetahui tentang hasil survei kami. Bagaimana, Priti? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Oke, terima kasih Mbak Elia atas jawabannya. Dan kesempatan terakhir untuk pertanyaan terakhir dari teman-teman kelompok 2, silakan. Oke, silahkan Trian. Oke, terima kasih kelompok 5 atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya kali ini, kalau boleh tahu bagaimana nantinya rencana kelompok 5 dalam mempublikasikan hasil survei ini agar terlihat menarik dan mudah dipahami. Mengingat nantinya kan banyak infografis hasil survei yang beredar seperti itu. Oke, terima kasih Trian atas pertanyaannya. Nah, silahkan untuk teman-teman kelompok 5 yang ingin menjawab bisa langsung. Baik, terima kasih kesempatannya dari Tria. Mungkin ingin mencoba menjawab untuk memvisualisasikan infografis supaya tidak menarik, itu berhubungan ke desain ya. Untuk berhubungan ke desain sendiri, tentunya penyajian data dari PowerPoint yang telah disampaikan kelompok ini mungkin kurang ringkas dan nanti akan diringkas lagi di Instagram. Tentunya visualisasi data dari infografik yang komponen utama yaitu merancang grid layout, lalu menggunakan template yang ada, mungkin bisa pakai Canva atau Corel yang ada, menggunakan style-style yang mudah dicerna, lalu menentukan jenis font supaya tidak ada white space dan ada kelonggaran untuk bisa dicerna oleh responden, dan penggunaan rekomendasi platform di Instagram menggunakan beberapa akun yang mungkin bisa di-reach orang-orang supaya bisa dijangkau infografis kita dan tersampaikan secara aktual. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Dava atas jawabannya. Iya. Oke, karena sudah tidak pertanyaan, maka sudah selesai juga sesi prestasi dari kelompok ini. Apabila ada salah kata atau ada kurangnya, kami dari kelompok 5 mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.